Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bertanya tetapi hanya nyengkuyung sifatnya. Namanya Mas? Eko Winardi, juga sudah cukup terkenal. Terima kasih. Ya, kenapa saya tidak bertanya dan nyengkuyung ini kepada bapak-bapak yang di depan dan kepada yang di belakang atau nanti disampaikan kepada penonton. Maksud saya nyengkuyung dalam melakukan kegiatan tanggal 26 Maret itu besok, itu bukan pertunjukan kemudian ada yang nonton, tapi direngkuh itu sebagai upacara ritual ibadah gitu kepada yang melakukan pemusik, Mas Joko, penari itu niatingsun itu ngibadah. Kemudian kepada penonton juga gitu, ikut melakukan ritual, ikut melakukan ibadah, bukan nonton pertunjukan. Saya beri ilustrasi, setiap 2 bulan sekali di Bali, saya tinggal di desa adat Bali, itu melakukan ritual purnama dan tilem. Di situ ada pertunjukan rangda dan barong. Nah, yang dilakukan rangda itu membaca mantra sebenarnya. Sepanjang pertunjukan itu rangda membacakan mantra untuk keselamatan desa adat. Dan sepanjang pertunjukan itu diiringi musik. Semua melakukan pelaku rangda itu melakukan ibadah, melakukan ritual. Nah, di dalam pertunjukan itu nggak perlu khawatir seperti Mas Mutung tadi, misalnya tapi rame itu bagaimana membuat kusuk, tidak. Setiap upacara purnama dan tilem itu hilir mudik, lalu lalang, orang ke pura, keluar, apalagi sekarang di luar, di Jaba, di pagar luar itu penjual gorengan, wedang, kemudian sepatu, kaos, sempak itu berlalu lalang di acara purnama itu. Nah, jadi bagaimana di keributan itu teman-teman melakukan ibadah. Demikian saya harap juga gitu. Di panggung atau di mimbar itu nanti tetap aja melakukan itu, diharapkan ada lalu lalang atau rame itu ya seperti itu kahanannya. Juga pada Senin Kliwon 26 Maret itu khusyuk melakukan ibadah meskipun Jaban Society, Jaban Yogyakarta, tekan Jakarta do rame ngurus. Mungkin ada yang sibuk pakai HP atau apa, tapi itu saya hanya ingin menyampaikan itu. Jadi tidak bertanya, saya berharap nanti baik pelaku maupun yang sekarang disebut penonton itu bukan penonton, tapi juga pelaku ritual. Saya kira itu, terima kasih. Saya mau ini menambahi, menggarisbawahi Mas Eko Winardi ya. Apa toh misi pentas ini? Kalau saya ya Jok, mendorong atau merangsang penonton publik yang datang untuk mbok kowe iki negosiasi karo Gusti Allah. Mbok kowe iki nyang-nyangan, mbok kowe iki igo. Orang mengigo duit, mengigo nang Gusti Allah gitu loh. Sebab Anda boleh mengingkari kitab, Anda boleh mengingkari agama, Anda boleh mengingkari nabi, Anda boleh mengingkari malaikat, Anda boleh tidak percaya sama akhirat. Tapi yang Anda tidak bisa ingkari adalah nasibmu. Kalau dalam Islam disebut qadha dan qadar, kuwi ra iso. Nasibmu engko karo sesuk, engko bengi, sok emben, minggu depan, bulan depan, tahun depan itu tidak bisa kamu atasi. Kalau Tuhan tinggal diingkari beres. Ya, kalau nabi tinggal nggak dipercaya diejek beres. Agama tinggal Anda lecehkan beres. Ya, tapi kalau nasibmu tidak bisa. Nah, kenapa manusia tidak mikirin nasibnya? Kenapa manusia seolah-olah dia bisa menentukan nasibnya sendiri kan gitu. Jadi mantra ini cuma saran bahwa mbok kowe iki igo nang uripmu. Syukur igo nang uripe Indonesia. Nah, yang kedua, Mas Aprinus, ramalan atau apa ya,
asumsi bahwa Indonesia bubar 2030 itu jangan disalah sangkai bahwa Indonesia njur wis ora ono. Njur gedung-gedung ambruk kabeh, njur dadi uwuh kabeh kintir ning kali segara ora. Indonesia sangat jaya. Bisa jadi salah satu artinya. Gedung-gedung tinggi luar biasa, pertanian maju. Ya produksi-produksi luar biasa, daya beli masyarakat juga lumayan. Indonesia akan jaya. Amerika akan jadi negara dunia kedua, second world country. Eropa akan jadi negara dunia kedua. Amerika Latin sama Afrika tetap negara dunia ketiga. Tapi Asia Pasifik termasuk Indonesia akan naik menjadi superpower, akan menjadi adik kuasa, pusat keuangan dunia dan pusat putaran ekonomi dunia. Masalahnya adalah kowe dadi jongos. Masalahnya adalah Indonesia dudu wekmu. Kowe dudu bos, kowe dudu Budi Hartono, kowe dudu Ciputra, kowe ora melu duwe mall, kowe ora melu ngatur Malioboro dadi apa. Kowe tergantung uripmu ming dadi cleaning service, satpam, banser karo supir kan gitu. Jadi yang dilakukan Joko menurut saya adalah ayo kita belajar menjadi penguasa atas diri kita sendiri. Ayo kita punya martabat. Ojo ngemis terus kayak ngene iki. Yang hilang dari bangsa Indonesia nomor satu bukan harta benda tapi martabat. Tidak punya konsep tentang harga diri sama sekali. Nah, mantra ini adalah satu mekanisme dengan yang punya hidup di mana Anda adalah Anda. Anda tidak bisa tampil ke Tuhan kalau Anda bukan Anda, kan gitu. Maka Anda harus punya kedaulatan terhadap diri Anda. Yang dimaksud dengan pentas mantranya menurut saya adalah membangun kembali kedirianmu dan martabatmu, kan gitu. Kalau enggak, Indonesia nanti cuma bagian dari Indochina, gitu loh. Gue emang jadi nek Joko ya Cina neng Jawa banget kan gitu. Terus umroh barang itu luar biasa turun. Terus ya nyang-nyangan karo Kanjeng Nabi Muhammad yang gitu. Mbuh nyang-nyangan bab apa, Jok? Jadi teman sekalian, saya mungkin agak kedus ya. Karena nggak bisa diatasi ini kalau Anda tidak negosiasi sama Tuhan, nggak bisa. Karena kalau horizontal saja Anda ini sudah kalah dan memang Anda itu ngemis sudah. Ngemis, nek rada kuwasa melu ngerampok, nek wis dibuang melu balik ngemis meneh kan begitu. Begitulah para sarjana, begitulah para dokter, begitulah UGM dengan Sinarmas, ya toh. Begitulah semua lembaga-lembaga modern ini semua jadi pengemis. Dan lain sebagainya gitu loh. Kan mending dadi Eko Winardi ning berdaulat ya toh. Ya iki. Arep langu ya langu-languku dhewe ya toh. Kan gitu. Jadi ini tambahan saya. Jadi menurut saya orang Bali itu masih punya pertahanan naluriah dan tradisional yang masih luar biasa dan bom Bali di Legian itu pelajaran sangat besar bagi mereka untuk supaya mereka berdaulat. Karena begitu bom Bali dulu meletus, ekonomi pariwisata mereka, turisme mereka anjlok, mereka baru ingat bahwa selama ini kenapa kita tidak menjadikan kesenian pertanian sebagai infrastruktur dan devisa cadangan yang paling pokok. Sekarang orang Bali mulai bertani lagi beneran. Dan kita sekarang tidak ada anak petani menjadi petani. Sekarang kita semua ngemis ke Cina di kota-kota. Apakah itu manusia, apakah itu sarjana, apakah itu lembaga, LSM, parpol, kiai, ulama. Mbok kowe dadi ketua PMII apa HMI, ning endingnya kan kowe mung dadi sekretaris Perindo kan begitu. Tapi gini maksud saya, loh, apa kowe ki ramangan apa nek orang ngono kuwi? Nek kowe mung dodolan bakso ngopo to? Apa to urip ki? Urip ki lak mung kulak beras diliwet didol mung ngono tok. Mung kuwi tok urip. Arep ngopo to arep mangan sepiro sedina? Kok wong kok demi sesuatu yang dia khayalkan dia harus ngemis-ngemis harus ndilat-ndilat ra karu-karuan. Nah, teman-teman seniman ini apa namanya? Ya, yang saya maksud bukan Joko disponsori BNI terus mundur ya. Ya, yang saya maksud adalah kita yang mengorbankan harga diri dan idealisme kita untuk menjadi pengemis. Dan Joko kan pengemis budiman. Maksud saya, Joko ingin mengatasi pentas
si malakama dengan morotin dhuwur misalnya gitu ya. Itu bukan ngemis kuwi moroti ya Jok ya. Atak restu nek kuwi morotin dhuwur apa masalah gitu. Jadi Bapak sekalian, teman-teman sekalian, kalau ini tidak berguna untuk penulisan di koran atau di media Anda, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena nanti Indonesia ada atau tidak ada, bangkit atau tidak, menjadi bos atau menjadi jongos, itu tergantung kita sekarang. Tidak bisa Joko ngeramal. Itu kan cuman perhitungan bahwa ngene, logikanya mesti produknya ngene ya. Tapi kalau sekarang kita berubah, kalau sekarang kita bangkit, kalau sekarang kita berdaulat, kalau sekarang kita belajar untuk membangun anak-anak muda supaya mereka siap untuk tantangan masa depan, saya kira Indonesia bubar 2030 adalah Indonesia sing kaya ngene iki. Nah Indonesia sing 2030 kuwi wis ora Indonesia pekok kaya ngene iki. Wis Indonesia sing tenanan Garuda Pancasila. Nek saiki lak emprit cipret gemak ya toh. Gitu loh nek saiki iki, gitu loh teman sekalian. Makanya Sri Sultan ini mestinya sejak awal tuh bubarkan karatonnya. Bubarkan Hamengkubuwono, buang, Keraton Ngayogyakarta buang, gawe anyar, ngono. Jeneng anyar, gelar anyar, paugeran anyar, ngono. Orang terus sing lawas ning diingkari. Jadi wong Indonesia iki ngahingi, jadi tak jaluk dengan mantra ini kendel loh mantra Nus. Zaman kaya ngene pentas mantra kuwi nek ora wong edan ya toh. Kuwi kendel pol kuwi. Nah, maksud saya dengan penyutradaraan Mas Puntung dengan musik dan tari yang juga sangat mantap mereka melakukannya, ini adalah contoh bahwa kita kendel menuju masa depan. Kita berdaulat menuju masa depan. Ayo maju, ayo wis bangkit wis. Ora asline ra iso bangsa Indonesia dikalahke ra iso. Kubilaikan ra iso nang Singosari dihapusi karo Danwijaya. Saiki malah monggo malah ngono saiki. Gitu loh. Kita ini lebih dari hulagukan, kita lebih dari Genghis Khan kalau kita mau. Kita punya ilmu macam-macam, cuman kene iki tidak percaya diri, mergo kene ora duwe konsep martabat. Nah, teman-teman sekalian, kalau saya boleh menghimbau, ya konco-konco wartawan, konco-konco pers itu nek iso nyicil-nyicil, nyolong-nyolong sidik-sidik untuk tema martabat dan harga diri bangsa kita. Saya meninggalkan pers tahun 1998 tanggal 22 Mei. Saya tidak nulis lagi, saya tidak baca koran lagi sampai hari ini. Untuk teman-teman Jawa Pos saya mohon maaf. Kalau Kompas saya dikasih Kompas langsung saya tendang masuk ke tong sampah. Kalau Jawa Pos saya masih mau menyobek-nyobeknya baru saya masukkan. Dan itu sudah saya lakukan 20 tahun sejak 98. Saya mohon maaf tapi saya serius karena saya cinta sama Indonesia. Dahlan iki kleru kowe iki. Kleru kowe. Nek kaya ngene iki arep ngopo kowe saiki? Kowe arep rene-rene kaya ngopo-ngopo aku ora iso nulungi kowe. Terus upama aku iso urung karo anakku gelem. Itu loh. Nah, sekarang Anda lihat siapa yang akan berkuasa sebenarnya. Anda jangan salah sangka kepada yang berlangsung sekarang. Kita hidup di arus mantra. Dan itu dengan kesungguhannya teman-teman banyak Puntung ki ya, kowe nek dadi sutradara Mas ya. Kowe nek ndelok naskah Joko terus arep dipentaske piye ya, Tong ya? Iki piye iki mentaske iki ameng kumpulan mantra. Iki sing nulis naskah ya pekok iki ya to. Ayo kemeng mantra 8 dawa-dawa njlimet kayak bahasane kowe ora mudeng wis mesti. Lah terus Puntung dengan tenang ya wis ngene. Alure ora ono Mas. Drama kan harus ada alurnya, gitu, pemaparan, eksposisi, konflik, solusi kan begitu biasanya. Ini ora ono pokoknya terjang gitu toh. Nah, untung Puntung ini orang yang sudah mumpuni di dalam pengalaman teater berpuluh-puluh tahun sehingga dia bisa mengelaborasi itu semua. Jadi teman-teman sekalian, minimum saya mohon kepada teman-teman wartawan ikut bergembira bahwa ini adalah masa depan kita semua.